Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Saputra dari Penyuluh Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM di Bangka Tengah. Di sini saya akan menjelaskan agenda 4 merancang aktualisasi. Untuk yang pertama, identifikasi awal masalah untuk isu-isu yang didapat dari hasil koordinasi sama mentor. Yang pertama, banyaknya koperasi yang tidak aktif di Bangka Tengah. Jadi terdapat sebanyak 57 koperasi yang tidak aktif. Yang kedua, masih banyaknya koperasi ilegal yang bergerak di usaha simpan pinjam yang merugikan masyarakat. Masyarakat yang meminjam di koperasi keliling yang ilegal karena prosesnya mudah dan cepat serta ketidaktahuan masyarakat terhadap koperasi ilegal. Sementara isu yang ketiga, yaitu data koperasi yang belum bersifat digital sehingga susah diakses. Kemudian penerapan core issue dengan teknik tapisan, APKL dan USG. Dari identifikasi isu menggunakan metode APKL, didapatlah masih banyaknya koperasi ilegal yang bergerak di usaha simpan pinjam yang merugikan masyarakat sebagai core issue dengan bobot poin aktual 5, problematik 5, kehayalakan 4, serta layak 5. Kemudian menggunakan metode USG juga didapat masih banyaknya koperasi ilegal yang bergerak di usaha simpan pinjam yang merugikan masyarakat sebagai core issue dengan nilai urgency 5, seriousness 5, serta growth 5. Selanjutnya, identifikasi penyebab core issue menggunakan analisis fishbone. Berdasarkan hasil analisis fishbone, maka didapat isu penyebab masalah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap legalitas koperasi, karena bagi masyarakat yang penting prosesnya cepat, menganggap legalitas tidak penting, mengatasi masalah secara manual membutuhkan biaya yang besar. Anggota koperasi belum mengetahui cara yang tepat mengatasi masalah tersebut, serta kurang beradaptasi dengan teknologi. Kemudian isu yang diangkat dan gagasan pemecahan isu adalah masih banyaknya koperasi ilegal yang bergerak di usaha simpan pinjam yang merugikan masyarakat. Maka saya mengusulkan judul aktualisasi yaitu penggunaan QR Code berbasis data dan legalitas pada usaha simpan pinjam koperasi. Selanjutnya, daftar rancangan kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, menjadwalkan waktu untuk melakukan pembahasan perihal kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, menyampaikan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Kemudian untuk output yang dihasilkan yaitu catatan konsultasi hasil diskusi dengan mentor. Kemudian isu utama yang akan diangkat. Selanjutnya keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Yang pertama, saya menghubungi mentor dengan sopan dan santun, itu masuk ke berorientasi pelayanan. Yang kedua, saya membuat notulensi hasil konsultasi dengan jujur, masuk akuntabel. Yang ketiga, saya membuat notulensi hasil konsultasi dengan kualitas terbaik, masuk ke dalam kategori kompeten. Yang keempat, saya melakukan hal-hal yang selaras dengan mentor, masuk ke dalam harmonis. Dan yang kelima, saya membahas rancangan aktualisasi bersama-sama mentor, yaitu kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu melalui kegiatan konsultasi dengan mentor diharapkan dapat mendukung visi Kabupaten Bangka Tengah semakin unggul melalui misi meningkatkan sumber daya manusia yang unggul berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi melalui kegiatan konsultasi dengan mentor ini diharapkan dapat meningkatkan sikap akuntabel ASN yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi. Dan upaya kolaboratif yaitu
terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait penyusunan data, legalitas, dan surat izin koperasi untuk mendukung rencana kegiatan. Adapun untuk tahapan kegiatannya, yang pertama berkonsultasi dengan mentor terkait dokumen yang dimasukkan ke dalam QR Code. Kemudian yang kedua, merekap data dan dokumen yang dimasukkan. Kemudian yang ketiga, men-scan data yang dijadikan dokumen digital. Adapun output dari hasil kegiatan yaitu rekapan dokumen-dokumen dan scanan data berupa dokumen digital. Adapun keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu yang pertama, bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen legalitas dan perizinan yaitu akuntabel. Yang kedua, solutif terhadap penyusunan data-data dan surat izin termasuk ke dalam berorientasi pelayanan. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan mentor terkait penyusunan data termasuk dalam kategori kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu melakukan konsultasi terkait penyusunan dan kegiatan aktualisasi dapat menciptakan terwujudnya kegiatan yang terstruktur sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya negeri Selawang Segantang yang amanah, bersih, wibawa, dan sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan dan misi organisasi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul. Adapun penguatan nilai-nilai organisasi yaitu dengan berkonsultasi dengan mentor terkait penyusunan data aktualisasi sehingga diharapkan kegiatan dapat terlaksana secara terstruktur dan tersusun sehingga dapat memperkuat nilai-nilai organisasi. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan QR Code dan desainnya. Untuk tahapan kegiatannya terdiri dari yang pertama mengunggah dokumen dan membuat QR Code. Yang kedua, merekap data dan dokumen yang dimasukkan. Dan yang ketiga, men-scan data yang dijadikan dokumen digital. Adapun output atau hasil kegiatan, yang pertama rekapan data, dokumen. Yang kedua, scanan dokumen. Dan yang ketiga, QR Code. Kemudian, keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu yang pertama, saat melakukan proses pembuatan saya bersikap cekatan, termasuk dalam berorientasi pelayanan. Yang kedua, saya juga bertanggung jawab terhadap data-data penting koperasi, yaitu akuntabel. Yang ketiga, saya juga melakukan kinerja terbaik dan membuat desain terbaik demi meningkatkan kinerja termasuk dalam kompeten. Yang keempat, saya belajar untuk meningkatkan kompetensi diri, termasuk juga dalam kompeten. Dan yang kelima, saya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, masuk ke dalam adaptif. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, membuat QR Code dan desainnya dapat membantu koperasi menjadi lebih maju dalam segi teknologi dan bisa diakses semua orang sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya negeri Selawang Segantang yang amanah, bersih, berwibawa dan sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan. Dan misi organisasi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan iptek. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi yaitu dengan membuat QR Code dan desainnya diharapkan dapat membantu koperasi agar masyarakat bisa mengakses data sehingga masyarakat paham, maka dapat memperkuat nilai-nilai organisasi. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi dan penerapan QR Code ke koperasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama membuat desain cetakan, mencetak hasil yang telah di-scan dan sosialisasi ke koperasi tujuan. Adapun output atau hasil kegiatannya yaitu foto kegiatan, desain QR Code serta cetakan hasil desain. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu yang pertama saya bersikap sopan dan ramah saat melakukan sosialisasi ke koperasi, termasuk ke dalam berorientasi pelayanan. Yang kedua, memperhatikan waktu agar suasana menjadi kondusif, yaitu harmonis.
Yang ketiga, bersikap adil, tidak membeda-bedakan peserta, yaitu berlaku loyal. Yang keempat, saya membangun kerjasama dengan koperasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu kolaboratif. Yang kelima, bertindak proaktif dalam penyampaian inovasi dan penerapan QR Code, yaitu adaptif. Yang keenam, saat menyampaikan materi, saya menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan mudah dimengerti, yaitu kompeten. Serta yang ketujuh, membantu menolong anggota koperasi terhadap masalah-masalah koperasi, yaitu harmonis. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu melakukan sosialisasi merupakan bentuk pelaksanaan tugas sebagai penyuluh koperasi, dan terwujudnya visi organisasi, yaitu terwujudnya negeri Selawang Segantang yang amanah, bersih, berwibawa, serta berlandaskan ekonomi kerakyatan, dan misi organisasi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan iptek. Adapun untuk penguatan nilai-nilai organisasinya, yaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai penggunaan QR Code akan menambah wawasan anggota koperasi mengenai solusi masalah yang ada di koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir, yaitu yang kelima, monitoring dan evaluasi laporan hasil aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama berkonsultasi terkait evaluasi laporan aktualisasi kepada mentor dan coach. Yang kedua, perbaikan laporan hasil aktualisasi. Untuk output atau hasil kegiatan, yaitu foto kegiatan, catatan hasil monitoring dan evaluasi, dan laporan hasil aktualisasi. Kemudian keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang pertama bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan evaluasi aktualisasi, masuk ke akuntabel, ramah dan solutif saat konsultasi dan evaluasi hasil aktualisasi, berorientasi pelayanan, mendapatkan hasil yang terbaik dari konsultasi dan laporan akhir aktualisasi, yaitu kompeten. Yang keempat, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat membuat laporan akhir aktualisasi kepada mentor. Termasuk dalam kategori loyal, saya menerima perbedaan berupa upaya masukan dan saran dari mentor, yaitu harmonis. Serta yang keenam, saya melakukan kerjasama terhadap mentor terkait laporan akhir aktualisasi, yaitu kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu melakukan evaluasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan tugas CPNS dalam pelatihan dasar atau latsar dan fungsi jabatan. Untuk penguatan nilai-nilai organisasinya, yaitu dengan melaksanakan evaluasi kegiatan sehingga diharapkan adanya perbaikan dan penyelesaian hasil akhir aktualisasi. Berikut sekian dari saya. Terima kasih.